Bom Bali 1. Semua orang tahu betapa tragisnya kejadian yang terjadi 24 tahun silam. Malam itu, tanpa peringatan, sebuah bom meledak di sekitaran daerah Legian Kute, menewaskan hingga 202 orang yang tidak hanya menewaskan warga lokal, tapi juga warga negara asing. Kejadian ini tidak hanya menjadi pukulan keras bagi Indonesia, tapi juga menjadi peringatan bagi dunia. Tragedi ini membuka mata Indonesia bahwa isu terorisme bukan lagi hanya sebuah cerita belaka, namun kenyataan yang saat ini mengguncang stabilitas Indonesia bahkan kawasan. Kejadian yang menewaskan ratusan orang menjadikan tragedi ini bukan lagi hanya menjadi ancaman bagi satu negara, tapi juga internasional. Terorisme tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah melintasi batas negara, dan Indonesia tidak bisa menghadapinya sendirian. Pemerintah Indonesia merespons tragedi bom Bali ini dengan sangat cepat. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi Indonesia juga mendapatkan dukungan internasional, termasuk dari Australia, mengingat sejumlah korban merupakan warga negara Australia. Pada saat itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pemerintah menyadari bahwa tragedi ini tidak dapat ditangani secara gegabah, terutama karena Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur tindak pidana terorisme, sementara warga negara asing turut menjadi korban. Sebagai langkah awal, pemerintah segera melakukan penanganan darurat di lokasi kejadian, mengevakuasi para korban, serta memulai proses investigasi secara menyeluruh. Tragedi ini juga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan hukum dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Australian Federal Police atau AFP dalam proses investigasi. Kerjasama ini kemudian dilembagakan melalui pembentukan Joint Investigation and Intelligence Team atau JIIT sebagai respons awal terhadap tragedi bom Bali. Kerjasama melalui Joint Investigation Intelligence Team atau JIIT ini bersifat secara ad hoc atau yang disebut sebagai bersifat secara sementara. Dengan fokus utamanya pada investigasi forensik serta pengungkapan jaringan terorisme, melalui mekanisme ini Indonesia dan Australia dapat merespon ancaman terorisme secara cepat dalam situasi yang darurat. Kerjasama JIIT ini tidak hanya berperan secara mempercepat proses penyelidikan saja, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan dan koordinasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Australian Federal Police atau AFP. Kepercayaan ini juga menjadi fondasi awal bagi kolaborasi keamanan yang lebih luas di kemudian harinya nanti. Namun demikian, karena proses JIIT ini bersifat secara sementara, yang dimana menyelidiki kasus per kasus, yang dimana kerjasama JIIT ini juga memiliki biaya transaksi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, sisi dari koordinasinya, baik dari sumber daya maupun keberlanjutan kebijakannya tersebut, model kerjasama ini dinilai sangat kurang efisien atau dinilai sangat tidak berkelanjutan untuk menghadapi ancaman terorisme yang dinilai sangat berkepanjangan. Nah, seiring berjalannya waktu, Indonesia dan Australia menyadari bahwa terorisme ini merupakan ancaman lintas negara yang tidak ditangani secara parsial saja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih terstruktur, permanen, dan berjangka lebih panjang guna meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme di setiap kawasan wilayah. Pada tahun 2004, Indonesia dan Australia meresmikan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation atau JCLEC. Jika sebelumnya kerjasama dilakukan melalui mekanisme sementara seperti JIIT, maka JCLEC menandai fase baru berupa kerjasama yang lebih terlembaga.
Berbeda dengan GIIT, GCLEC bersifat permanen dan berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Yang paling penting, GCLEC berada di Indonesia dan berada di bawah kendali Polri. GIIT dibentuk sebagai respon cepat untuk menangani krisis terorisme. Sementara itu, GCLEC dirancang sebagai institusi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia meningkatkan kapasitasnya melalui kerjasama internasional tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. GCLEC mencerminkan bentuk institutionalized cooperation dalam keamanan non-tradisional. Demikian, pembentukan GCLEC pasca Bom Bali dapat dipahami sebagai kelanjutan dari kerjasama ad hoc melalui GIIT yang kemudian dilembagakan menjadi bentuk permanen. Transformasi ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Australia melihat adanya absolute gains yang dapat terus direproduksi melalui institusi bersama, yakni Indonesia memperoleh peningkatan kapasitas teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum, sementara Australia mendapatkan jaminan stabilitas dan keamanan regional yang lebih terukur. Dalam perspektif neoliberal institusionalisme, pelembagaan ini berperan menurunkan ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih konsisten dan lebih terukur dari sebelumnya. Namun, di balik manfaat tersebut, tetap terdapat dinamika yang perlu kita cermati, terutama terkait peran Australia dalam pendanaan dan desain program pelatihan. Karena itu, kerjasama ini bukan hanya contoh keberhasilan institusi internasional dalam mengelola ancaman keamanan, tetapi juga arena negosiasi kepentingan di mana Indonesia harus terus menegosiasikan kemandirian strategisnya di tengah semakin menguatnya arsitektur keamanan regional yang dipengaruhi oleh aktor eksternal.